Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Bayu Pasora. Dan di dalam video ini saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi deteksi plagiarisme menggunakan Streamlit. Aplikasi ini memungkinkan teman-teman untuk memasukkan teks asli dan teks baru, kemudian menganalisis tingkat kemiripan menggunakan sequence dan n-grams. Baik, di sini saya sudah membuat file dari proyek aplikasi deteksi plagiarisme. Pertama-tama di sini kita mulai dengan mengimpor modul-modul yang diperlukan seperti Streamlit, NLTK, counter, dan sequence meter. Di sini ada juga base64. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk membuat n-gram dari teks. Fungsi ini akan membagi teks menjadi urutan kata sebanyak n. Kemudian kita membuat fungsi untuk menghitung kemiripan n-gram antara dua teks. Fungsi ini akan membandingkan frekuensi kemunculan n-gram yang sama dari kedua teks. Setelah itu, kita membuat fungsi untuk mendeteksi plagiarisme. Fungsi ini menggunakan sequence meter dan n-gram untuk menghitung tingkat kemiripan antara teks asli dan teks baru. Jadi hasil demo dari codingan ini ada untuk menginput teks asli dan ada untuk menginput teks baru. Di situ kita akan melakukan perbandingan untuk mencari nilai plagiarisme dan n-gram. Nilai tersebut muncul melalui dari analisis n-grams dan sequence meter. Di sini kita juga memakai base64 yang berfungsi untuk mengkompresi gambar menjadi base64 sehingga kita bisa menambahkan latar belakang ke aplikasi kita. Ini dia untuk menambahkan background dengan gambar di aplikasi kita. Di sini juga kita menambahkan di slide bar untuk memasukkan teks asli dan teks baru. Kita juga menambahkan tombol memulai analisis. Di dalam aplikasi deteksi plagiarisme ini, kita akan menampilkan hasil analisis di halaman utama aplikasi. Jika tingkat kemiripan lebih dari 80%, teks baru akan terdeteksi sebagai plagiarisme dan ditampilkan dengan warna merah. Jika tingkat kemiripan antara 50% dan 80%, teks akan ditampilkan dengan warna kuning. Jika kemiripan kurang dari 50%, teks akan ditampilkan dengan warna hijau. Baiklah, sekarang mari kita lihat bagaimana aplikasi ini bekerja. Saya akan memasukkan teks asli dan saya akan memasukkan teks baru. Langsung saja kita masuk ke demonya. Baiklah, ini untuk tampilan awal dari aplikasi deteksi plagiarismenya.
Baiklah, di sini saya akan memasukkan teks asli. Dan di sini juga saya akan memasukkan teks baru. Baiklah, kita coba untuk analisis. Di sini, karena teks asli dan teks baru, teksnya sama semua, maka hasilnya akan 100%. Baik, di sini kita coba hapus sedikit lagi. Di sini untuk hasil analisisnya menampilkan warna kuning. Karena untuk hasil yang didapatkan 50 sampai 80% yaitu berwarna kuning. Tapi di sini teks baru terdeteksi sebagai plagiarisme. Walaupun dia berwarna kuning, di sini untuk hasil analisisnya masih terdeteksi sebagai plagiarisme. Baik, kita hapus sedikit lagi. Nah, di sini hasil analisis menampilkan warna hijau. Hasil analisis menampilkan warna hijau. Tingkat kemiripan dari sequence meter menampilkan hasil 24,91%. Maka di sini teksnya berwarna hijau, tapi tingkat kemiripan n-gram di sini masih 100%. Jadinya hasilnya di sini teks baru terdeteksi sebagai plagiarisme. Sekali lagi saya jelaskan di sini, dia berwarna hijau karena hasil kemiripan dari sequence meter di sini memunculkan nilai 24,91%. Jadi itu berarti nilai sequence meter di bawah 50%. Jadinya hasil analisisnya berwarna hijau. Tapi hasil analisis kali ini masih terdeteksi sebagai plagiarisme. Kini kita coba memasukkan teks asli, mengubahnya. Kita analisis. Di sini tingkat kemiripan sequence meter menampilkan 1,68% dan tingkat kemiripan n-gram 3,03%. Jadi, teks baru tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Baik, mari kita samakan lagi. Nah, di sini tingkat kemiripan sequence meter adalah 100%. Kita hapus bagian dari teks asli. Kebanyakan. Analisis. Nah, jika kita hapus sebagian, maka dia akan tingkat kemiripan 75%. Dia menampilkan di sini berwarna merah. Karena dia masih di antara nilai 50 sampai 80%. Maka teks di sini akan menampilkan berwarna kuning. Dan di sini hasil analisis teks baru terdeteksi sebagai plagiarisme. Baiklah, sekian dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.